Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur untuk pagi hari yang selalu ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang memuji kebesaran Tuhan, mari kita memulai hari ini dengan mengandalkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi, di dalam kekuatannya, di dalam penyembahan, di dalam hadiratnya. Mari saat ini kita sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Amin. Thank you, Jesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kami sungguh merindukan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merindukan Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu, Bapa. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Thank you, Jesus. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kau yang rindu akan Tuhan sama-sama berkata, Kekuatan kami sendiri Tuhan. ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus.
saat ini, Bapa, kami serahkan hidup kami pada pagi hari ini, Yesus. Mari Kami datang serahkan menyembah kami Tuhan. pagi hari ini, Tuhan. Mari nyatakan kerinduanmu kepada Kami Bapa, menyembah Engkau, Yesus. karena Dia yang mengurapimu, Amin. Dia yang menolongmu. Kami sangat mengasihimu, Tuhan. Haleluya. Oh, kami rindu Bapa. Kami perlu Tuhan, perlu lawatanmu. Kami sembah. Berkatilah setiap orang yang haus dan lapar. Oh Yesus Tuhan, kami rindu diurapi, mengalirlah Roh Kudus, memenuhi kami, menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Yesus Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu nyata atas kami Tuhan. Dan kami rindu untuk melangkah tidak dengan kekuatan kami sendiri, tapi berjalan bersama dengan Engkau. Kami serahkan Tuhan penyembahan kami hari ini dan firman Tuhan yang kami siap untuk dengarkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa di surga, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami terus mau memuji kebesaran-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Setiap hari adalah hari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya mau katakan jangan kita sia-sia di dalam mengiring Tuhan. Atau jangan kita sia-sia untuk hidup. Karena yang harus kita pikirkan adalah bagaimana nanti kehidupan kekal yang akan kita jalani nanti. Kehidupan kekal atau kematian kekal. Engkau dan saya bersusah payah berjeri lelah di atas muka bumi ini. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, pada akhirnya kita bukan menjadi tuayan di akhir zaman, kita bukan menjadi orang-orang yang mengalami kehidupan kekal, tapi bisa saja kita keluar dari rencana Tuhan. Itu sebabnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selalu saya mau katakan bahwa bersungguh-sungguhlah hidup di dalam Tuhan. Sebab kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, akhir dari kehidupan kita adalah kebinasaan. Kita tidak mau, saudara, kita menjadi orang yang berjeri lelah di dunia ini, tetapi kita tidak mendapatkan upah, atau kita berjeri lelah di dunia ini, tapi akhir dari kehidupan kita adalah masuk di dalam kesusahan besar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pastikan bahwa kalau kita mau setia, jangan setengah-setengah. Sebab firman Tuhan katakan, kalau engkau tidak panas atau engkau tidak dingin, engkau akan dimuntahkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup benar dan sungguh-sungguh. Nah, kalau engkau mau dingin, lebih baik dingin sekalian. Karena kita tahu akan sia-sia kalau hidup kita itu cuma pas-pasan atau cuma lau-lau seperti orang Laodikia. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Baiklah kita yang mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan, kita renungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah 24 ayat 15 sampai ayat yang 16. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha dengan hati nurani yang menghadapkan Allah. Paulus berkata bahwa dia menaruh pengharapannya kepada Allah.
mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Saudara, kebangkitan semua orang mati itu benar adanya. Satu saat nanti, di paling akhir zaman, bahwa ada kebangkitan semua orang-orang mati. Orang-orang mati ini baik orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu seperti yang saya katakan dari awal, saudara. Kalau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, mulai dari hari ini sungguh. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Karena kebangkitan itu nyata. Kehidupan kekal itu nyata. Kematian kekal itu juga nyata. Aku mau belajar, saudara. Firman Tuhan saya memberikan tema pada hari ini. Hades is real. Hades is real. Di dalam Lukas 16 ayat 9 sampai 31. Kita berbicara tentang kebangkitan orang mati akan mendapatkan penghakiman. Benar adanya, saudara. Kenapa saya mengambil tema Hades is real? Untuk menjadi sebuah peringatan bagi kita. Bahwa penghakiman itu nyata, saudara. Hades itu juga nyata. Hades itu berbicara tempat penantian sampai kita masuk ke dalam penghakiman yang kekal. Hades merupakan tempat penantian dalam kekekalan sebelum semua orang mendapat penghakiman akhir. Karena di dalam Alkitab jelas mengatakan bahwa penghakiman akan terjadi di akhir segala akhir zaman. Ada satu tempat ketika orang itu meninggal, orang itu mati, dia dikumpulkan di suatu tempat yang bernama Hades. Dan Hades itu adalah tempat yang nyata, saudara. Kita tidak bisa terlena di atas dunia ini dan berkata, saya hidup sekarang senang-senang saja. Karena yang penting adalah selama saya hidup. Tidak, saudara. Pada saat engkau dan saya kemudian akan mengalami kematian, kita akan disimpan bersama. Apakah kita akan dikumpulkan di Hades, tempat penantian dalam kekekalan sebelum orang mendapat penghakiman akhir, atau kita akan tinggal di Firdaus? Hades dalam penggunaan bahasa Inggris, kata Hades pertama kali terlihat sekitar tahun 1600 sebagai sebuah transliterasi atau bahasa dari kata Yunani itu Hades, Hades, Hades atau Hades dari syahadat para rasul. Dan ketika firman Tuhan katakan He descended into hell, dia turun ke tempat penantian. Tempat penantian ini berbicara soal Hades, tempat menunggu, tempat roh-roh yang ada di dalam penjara, di dalam 1 Petrus 3 ayat 19. Yesus tegaskan sebagai tempat yang pergi setelah penyaliban. Oleh karena itu dalam bahasa Inggris lama dan pertengahan dikenal sebagai Heroicum, tempat di mana dikumpulkan orang-orang yang dinyatakan sebagai orang-orang yang akan masuk dalam penghakiman, orang-orang yang tidak benar. Hades is real. Hades is real, saudara. Hades itu nyata. Kalau engkau dan saya tidak hati-hati di dalam kehidupan, tempat kita bisa ada di sana. Ada juga satu tempat yang bernama Firdaus. Firdaus ini adalah tempat dalam kekekalan juga sebelum semua orang mendapat penghakiman akhir. Orang-orang yang mendapat penghakiman akhir, orang benar akan memperoleh upahnya di Firdaus. Jadi Hades, orang-orang akan mendapatkan penghakiman sebagai orang-orang yang tidak benar di hadapan Dia. Saudara jangan mengatakan bahwa hari ini Tuhan ingatkan dalam hati saya, ingatkan anak-anak, ingatkan hamba-hamba yang jangan engkau hidup sembarangan. Engkau tahu bahwa pada akhirnya Tuhan akan menghadirkan kita akan menemukan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 21. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat perut. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api."
Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik semasa hidup, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita." Ayat 26, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang juga jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat begitu. Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayah. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang mati." Saudara, kita renungkan firman Tuhan ini dari ayat 19 sampai ayat 31. Ada seorang kaya dan seorang yang miskin bernama Lazarus. Mereka hidup dengan dua sisi kehidupan yang sangat jauh berbeda. Orang kaya ini merupakan orang yang berkelimpahan, memiliki pakaian bagus yang halus, dan senantiasa hidupnya bersukaria dalam kemewahan. Saudara, kalau dikatakan bersukaria dalam kemewahan, orang ini berarti hidupnya hedonis. Berarti dia senantiasa berpesta, berarti dia senantiasa menikmati hal-hal yang enak. Bersukaria dalam kemewahan berbicara tentang gaya hidup, lifestyle yang hedonis, yang pada waktu zaman dulu sering berpesta, minum minuman anggur, dan sering melakukan perayaan-perayaan. Saudara bisa bayangkan bahwa dia adalah seorang yang kaya, memiliki segala sesuatu. Sementara di sisi lain ada seorang yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring di dekat pintu rumah orang kaya. Artinya di sini ada kesenjangan sosial yang sangat besar. Dan Lazarus ini ingin menghilangkan laparnya dari apa yang jatuh dari meja orang kaya ini. Malahan anjing-anjing datang dan menjilatnya. Dengan jelas kita melihat ketika Lazarus itu berdiri dekat pintu rumah orang kaya ini, berarti orang kaya ini merupakan orang kaya yang mengabaikan orang yang miskin yang ada datang dekat dengan dia, yang hanya mau meminta makanan remah-remah dari apa yang ada padanya. Berarti orang kaya ini adalah orang yang tidak mempedulikan orang yang miskin. Jelas bahwa dia adalah orang yang tidak memiliki kasih. Jelas bahwa dia adalah orang yang tidak mau menolong sesamanya yang kesulitan. Kesenjangan yang luar biasa di orang yang sangat hedon, dan ketika ada pengemis yang datang kepadanya, dia tidak memiliki. Dan ketika di dalam ayat 1, Lazarus ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya ini, malahan anjing-anjing datang dan menjilat dia. Saudara, bukan saja dia miskin, bukan saja dia lapar, tapi dia penuh dengan borok. Borok pada waktu itu adalah orang yang dijauh. Tapi kalau orang memiliki kasih, harusnya orang kaya itu datang memberi sesuatu kepada orang itu agar Lazarus itu sembuh. Singkat cerita, matilah orang miskin itu. Malaikat membawa orang miskin itu, Lazarus, ke pangkuan Abraham. Dan singkat cerita juga, orang kaya itu juga mati, sama lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lazarus yang miskin penuh borok dipangku oleh Abraham. Sementara orang kaya yang bersukaria pada zamannya hidup hedonis, ia mati dikubur, ia menderita sengsara di alam maut. Di sini yang saya maksud Hades. Saudara, selama hidup di dunia, orang kaya ini menikmati segala macam kesusahan. Tapi akhir dari hidupnya di Hades. Sementara Lazarus hidup di dalam kesusahan. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang miskin, adalah orang-orang yang ada di malaikat membawa dia ke pangkuan Abraham. Lalu orang kaya ini berseru, "Bapak Abraham, kasihani aku. Turunlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air." Berarti orang ini mengenal Lazarus. Betul, saudara? Turunlah Lazarus. Artinya dia masih di dunia, dia tahu orang ini, tapi dia mengabaikan. Dia melihat ternyata setelah di dalam kematian
dia tentang hidupnya dengan Lazarus adalah hidup yang berbeda. Sekarang dia yang mengemis-mengemis supaya Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahnya. Bagaimana saudara bayangkan dia ada di api neraka yang begitu panas. Dan untuk itu saja setetes air cukup dia minta untuk memberikan dia rasa haus yang dia dahaga yang dia miliki. Dia sangat kesakitan dalam nyala api itu. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah, kau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan. Kehidupan mereka sangat kontradiktif dengan apa yang mereka terima selama ada di dunia. Selain daripada itu, antara kami dengan engkau ada jurang yang tak terpisah, antara alam maut dan Firdaus itu tidak bisa saling sudah sangat terpisah. Jadi kehidupan ditentukan dari apa yang kau lakukan di bumi. Kalau kau memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, di dalam Matius 25 dikatakan, dan raja itu berkata, dan segala sesuatu yang engkau lakukan bagi orang yang paling hina sekalipun, engkau telah melakukan yang besar. Tetapi segala sesuatu yang tidak engkau lakukan untuk orang yang paling hina, apa yang kita lakukan di bumi akan menjadi destiny kita di akhir. Ada juga yang tersirat antara orang yang melakukan kebenaran dan orang-orang yang dikasih. Kata orang itu, kalau demikian aku minta padamu Bapa supaya kau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar jangan masuk kelak di tempat penderitaan ini. Saudara yang diberkati, orang kaya ini berkata, mintalah kepada Lazarus untuk memberitahu saudara-saudara. Karena dia tahu saudara-saudaranya yang masih hidup dan saudara-saudaranya yang ada di rumah ayah, saudara-saudaranya ada 5, itu mereka memiliki gaya hidup yang sama, hedonisme, tidak peduli dengan kekekalan, orang yang bersukaria di dalam kehidupannya dan tidak mempedulikan dengan orang yang berperang. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Saudara, ada kitab suci yang sudah Tuhan berikan bagi kita, Alkitab. Itu tercatat, ada saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, yang senantiasa memperingati kita tentang kebenaran dan kebenaran. Dan di dalam kesaksian para nabi dan Musa, sebaiknya mereka dengarkan itu. Kalau mereka tidak dengarkan, dia akan sama seperti dengan orang kaya ini yang masuk di dalam hadis alam maut. Tidak Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati dan akan artinya apa saudara? Orang kaya ini tahu kapasitas iman ayahnya dan 5 orang kakak adiknya. Kalau mereka nggak akan percaya kalau cuma baca kitab suci. Mungkin dia juga mengalami itu. Selama dia ada di dunia ini, dia nggak percaya apa di catatan kitab suci. Tapi Abraham berkata kepadanya dalam ayat 31, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau dibangkitkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang. Kalau mereka tidak percaya akan kitab suci, mereka juga tidak akan percaya kepada Yesus. Dan benar-benar yang terjadi, bangsa Yahudi tidak menerima Yesus di dalam kehidupan. Mereka menantikan Mesias yang menurut mereka belum datang. Padahal Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati itu sudah ada di tengah-tengah mereka, sudah mati dan mereka aniaya mati dan kemudian sudah bangkit dari alam maut. Dia memberitakan Injil orang-orang yang terpenjara dan dia bangkit dari alam maut demi memberitakan Injil. Saya memberitakan sebabnya engkau dan saya dicampurkan tentang Yesus Kristus Tuhan saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau seseorang tidak percaya dengan kitab suci, mereka bisa juga tidak percaya dengan Yesus. Dan mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka juga tidak percaya akan ada kematian kekal. Dan mereka yang tidak percaya akan adanya kematian kekal, mereka lah yang akan masuk di dalam kematian kekal. Saya akan tutup dengan kesimpulan ini saudara. Dari Lukas 16 ayat 10 sampai 31, tema yang saya berikan, Hades Israel, Firdaus Israel, penghakiman Israel. Kalau engkau tidak dengan sungguh-sungguh percaya firman Tuhan, akan terjadi seperti orang kaya ini. Mari kita lihat, saya akan simpulkan tentang rahasia kekekalan, bahwa hadis itu nyata saudara, hadis itu real,
Jangan sampai engkau tidak percaya. Hari kematian adalah rahasia. Ada seorang pun yang tahu selangkah maut. Yang pertama, hari kematian adalah rahasia. Ketika Lazarus mati, orang kaya itu juga mati. Saudara, kita tidak tahu. Mungkin hari ini, mungkin besok, saya akan berpulang. Dan kalau engkau dan saya diberikan waktu 1 minggu, apakah yang engkau perbuat? Tidak tahu. Mungkin kita didiagnosa, katakanlah saya didiagnosa mengalami cancer dan hidup dan 1 minggu. Apa lagi yang akan engkau perbuat? Bersenang-senang, mulai berbenah diri. Kalau engkau tahu hari kematianmu itu tanggal berapa, hari ini engkau bisa ongkang kaki dan hidup bersenang. Sayangnya saudara, tanggal kematian kita itu rahasia. Orang kaya itu tidak tahu kalau dia senang-senang, ternyata dia besok meninggal. Lazarus juga tidak tahu kalau dia begitu menderita, besoknya dia hidup di tanggal. Hari kematian adalah rahasia. Ada seorang pun yang tahu selangkah mau berbenah. Yang kedua, kekekalan belum tentu linear dengan kehidupan yang ada di dunia. Kekekalan belum tentu sama dengan kehidupan kita di dunia. Artinya, kita senang di dunia saat ini, belum tentu kita senang di akhir kehidupan kita. Sebab Tuhan adalah hakim yang menentukan. Nasib di dunia dan akhirat belum tentu sama. Kaya di bumi belum tentu kaya di surga. Miskin di bumi belum tentu miskin di surga. Tapi imanlah yang akan membawa kita di dalam kehidupan. Cara hidup selama di dunia menentukan destiny kita di dalam dunia. Matius 25 dikatakan, segala sesuatu yang engkau lakukan pada orang yang paling hina sekalipun, engkau telah berbuat. Ketika engkau mengunjungi seorang di penjara, ketika engkau mengunjungi orang yang mati, engkau telah melakukannya untuk selama yang ada di dunia. Jangan bangga kalau engkau hidup hedon, jangan bangga kalau engkau hidup di dalam kecukupan, tetapi banggalah kalau kita melakukan kehendak Bapa di surga. Kekekalan belum tentu linear dengan kehidupan di dunia. Hari ini mungkin engkau berkekurangan, tapi engkau diperkaya dalam ini. Akhir saudara, akhir kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan jadilah orang yang sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, ada kebahagiaan dan penyiksaan kekal. Mana yang kita pilih? Kebahagiaan di dunia atau kebahagiaan di dalam kekekalan? Ada kesusahan yang sifatnya sementara di dunia. Mungkin ketika engkau melangkah dengan iman, ketika engkau mau setia dengan iman, ada banyak salib, ada banyak ujian yang engkau alami. Tetapi sahabat, kalau kita mau setia memikul salib itu, kita mau pegang tangan Yesus, mungkin akhir hidup kita adalah kebahagiaan. Keselamatan itu adalah sifatnya pasti. Kita percaya kepada Tuhan. Yang keempat, Hades atau Firdaus. Hades maupun Firdaus berbicara tentang tempat untuk menantikan penghakiman di akhir zaman, berbicara tentang penyiksaan kekal, berbicara tentang kebahagiaan kekal, merupakan jurang yang tak terhingga. Kalau pada waktu engkau hidup berkenan kepada Tuhan, akhir hidupmu engkau ditempatkan di Firdaus. Dan kalau waktu engkau hidup, engkau menyia-nyiakan iman percayamu, akhir kehidupanmu adalah alam maut, yaitu atau Hades. Tempat ini merupakan jurang yang tak tersebut. Artinya apa saudara? Pilihan itu bukan pada saat nanti kita sudah dalam kematian kekal, tapi justru pada saat kita hidup. Tentukan dari sekarang, engkau akan menuju ke Hades atau engkau akan menuju ke Firdaus. Cara hidup selama di dunia ini menentukan destiny kita. Kalau engkau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak lau-lau, tidak suam-suam, panas atau dingin, maka destiny kita ada di dalam kekekalan. Yang kelima saudara, kita harus percaya tentang adanya kehidupan kekal. Karena seperti orang kaya itu berkata, saudara-saudaraku, ada 5 orang, tolong beritakan tentang kematian yang ada di Hades ini, tentang kematian kekal yang ada di Hades ini. Aku katakan saudara, jika seorang tidak percaya dengan kesaksian Musa dan para nabi, dan juga apa yang tercatat di dalam kitab suci, dia mungkin juga tidak akan percaya dengan kenyataan Kristus yang bangkit dari alam maut. Jika kita tidak percaya dengan Alkitab yang kita pegang saat ini, yang kita sebut Alkitab, yang adalah firman Allah,
kita mungkin juga adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita yang tidak percaya dengan kesaksian para nabi. Saudara, bisa ditebak akhir kehidupan kita di mana? Saya berdoa bahwa kita akan diselamatkan dari kehidupan yang selama di dunia ini. Kita menjadi orang-orang yang betul-betul mau mengenal Tuhan secara pribadi di dalam. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kesimpulan dari firman Tuhan yang sudah kita renungkan. Hari kematian adalah rasa. Kekekalan belum tentu linear dengan kehidupan di dunia. Ada kebahagiaan dan penyiksaan kekal. Hades atau Firdaus merupakan jurang yang tak terus. Pilihan ada pada kita. Kita harus percaya tentang adanya kehidupan kekal. Bagaimana kita percaya? Ada kitab suci, ada kesaksian para nabi, ada kenyataan Kristus yang bangkit dari alam. Maka itu selalu kuat bukti-bukti yang menyatakan kalau kita akan menghadapi kematian kekal atau kehidupan. Saat ini saudara, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Akhir hidup kita dalam kekekalan ditentukan dari pilihan yang kita buat selama hidup di dunia ini. Dan juga ada kalimat yang berkata seperti ini, ia yang berlutut di hadapan dapat berdiri di hadapan siapa. Kau dan saya yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang mau menjadi pribadi yang senantiasa berdoa, mencari, akan dapat berdiri di hadapan siapa. Berdiri di hadapan orang-orang yang ada di dunia ini, dan kita juga akan dapat berdiri saat kita menghadapi kehidupan. Hidup hanyalah sebuah perjalanan, saudara. Kehidupan ini tak pasti. Biarlah yang pasti. Itu, saudara, jangan kita memandang rendah. Alkitab telah membuatkan akhir kehidupan, tentang kematian dan kehidupan. Pilihan ada di tangan kita. Hades, kematian dan kehidupan kekal istri. Bawa kehidupan kita sepanjang pagi hari ini. Alam. Buat pilihan saudara. Buat pilihan untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Buat pilihan untuk berlutut di hadapan Tuhan. Sebab orang yang berlutut di hadapan Tuhan dapat berdiri di hadapan siapapun. Orang yang memilih pilihan untuk percaya dengan kesaksian kitab suci, kesaksian para nabi, dan terlebih khusus kesaksian dan pernyataan Yesus. Orang-orang ini akan berdiri di hadapan. Hamba tidak tahu Tuhan, seberapa banyak umatmu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya mereka diberkati dengan hidup yang mau sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Hidup yang mau lebih mengerjakan ketaatan mereka dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Bukan dengan main-main. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Diberkatilah orang yang percaya dengan firman Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar. Jangan keraskan hati. Tapi mulailah selangkah mau kehidupan dan kematian itu hanya selangkah. Ada jurang yang tak terseberangi antara kehidupan kekal dan kematian. Berkatilah orang yang lapar dan haus berdoa, sakit, yang susah dihidupkan, yang berbeban berat, Tuhan kiranya berikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru daripadamu Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Sambut berkat Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Amin. Haleluya, haleluya.